Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Kita lanjutkan tafsir Maudhu'i Biddirah. InsyaAllah hari ini akan menjelaskan surat Al-Ma'idah nomor ayat 82. Judul teksnya, Yahudi itu sangat memusuhi umat Islam, sedangkan Nasrani adalah manusia yang ada rasa persahabatan dengan umat Islam. Tetapi kalau kita lihat realitas kejadian sekarang, kejadian yang sangat mengejutkan kita, judulnya adalah merapat ke Zionis menyakiti umat yang sadar beragama sedunia. Kenapa kita kasih judul merapat ke Zionis dapat menyakiti umat beragama sedunia? Karena umat beragama itu punya jiwa intelektif dan punya jiwa sensitif, selain punya spiritual yang kuat terhadap agama masing-masing. Sedangkan mereka yang merapat ke Zionis itu lebih jahat, karena mereka tidak menggunakan intelektual, tidak menggunakan jiwa sensitivitas, dan tidak menggunakan hati yang bersih. Manusia yang merapat ke Zionis berarti dia tidak punya jiwa sensitif. Zionis yang telah melakukan genosida, pembantaian terhadap manusia muslim di Gaza dan di Palestina, itu wujud nyata bahwa mereka tidak beragama dan sangat melukai hati umat manusia beragama di dunia. Siapa saja manusia yang beragama tentu akan merasa sakit terhadap kebiadaban Zionis. Jadi bukan hanya umat muslim, umat non-muslim pun merasa sakit. Tidak mungkin PBB merumuskan rancangan untuk mengutuk Zionis kalau mereka tidak punya jiwa kemanusiaan. Sebab hanya biar sabuknya jiwa binatang yang tidak punya pri kemanusiaan. Apa yang menjadi sebab kita membahas ayat ini? Karena kalau kita lihat teksnya di sini kan ada dua, ada asyadan nasi adawatan lil ladzina amanu, yaitu al-Yahud. Manusia yang paling memusuhi kepada umat Islam adalah Yahudi. Meskipun ada kalimat walladzina asyraku, maksud asyraku adalah dulu orang-orang musyrik Mekah yang sering bekerja sama orang Yahudi. Sedangkan redaksi yang kedua ada aqrabahum mawadatan lil ladzina amanu, ada yang manusia masih persahabatan dengan orang muslim, yaitu yang beragama Nasrani. Kenapa di sini ada kalimat kisisin waruhbana? Orang Nasrani itu masih ada pendeta-pendeta dan rahib-rahib yang mempercayai kitabnya, yaitu kitab Injil. Dan dalam kitab Injil itu adanya Muhammad SAW. Nah, sehingga orang-orang Nasrani itu masih ada mawaddah, rasa persahabatan. Ada orang yang berpendapat bahwa kenapa orang Yahudi lebih jahat daripada orang-orang lain, sebab berbeda dengan orang Nasrani. Meskipun orang Yahudi itu hanya masalah kenabian, sedangkan orang Nasrani tentang rububiyah, ketuhanan. Kenapa? Karena di dalam tafsir bahwa orang Yahudi itu kufru inadin, kafirnya menentang, kafir yang menentang dan kafir yang membangkang serta melakukan perlawanan terhadap umat Islam sejak dulu sampai sekarang. Sedangkan di ajaran Nasrani itu masih ada pendeta-pendeta yang jujur, rohib-rohib yang baik, yang mempercayai kepada kitab Injil, sehingga mereka ada rasa mawaddah, rasa persahabatan. Kalau lihat konteksnya di ayat ini, Indonesia negara NKRI yang sudah diproklamasikan di dalam undang-undangnya adalah melakukan kerjasama hubungan dengan seluruh bangsa di dunia yang masih ada mawaddah, ada persahabatan, disebut negara sahabat, tetapi tidak dengan orang Yahudi. Orang Yahudi bukanlah mawaddah, tapi asyaddu adawah, itu yang memusuhi kita.
Maka kita tidak boleh kerjasama atau melakukan diplomasi. Siapa saja orang yang merapat ke Zionis itu bisa menyakitkan manusia yang taat beragama seluruh dunia, khususnya umat Islam dan kita sebagai Muslim. Konteks yang terjadi saat ini karena ada 5 orang yang pergi ke sana di saat Gaza dibantai, di saat Rafah dibantai umat Islamnya, malah mereka pergi ke sana. Situasi sekarang meskipun kapasitasnya sebagai pribadi itu tetap menyakitkan, sebab tidak boleh dekat kepada harimau yang menerkam. Zainul Ma'arif, yaitu dia dosen Universitas Nahdlatul Ulama, dia sebagai akademisi. Kemudian ada Munawir Aziz, yaitu sekretaris Pancasilat dari Paganusa. Kemudian ada 2 orang perempuan, Nurul Bahrul Ulum dan Izza, itu dari Partai NU, anggota pengurus Partai NU. Dan juga ada Sukron Makmun, Nanyma Yagu Sukron Makmun dari Ketua Pengurus NU Banten. Saya kira ini 5 orang inilah yang tidak layak untuk pergi ke sana. Dalam pasal apa? Kapasitas misalnya dia melakukan hukuman diplomasi untuk mencegah orang-orang Zionis supaya tidak genosida. Maaf, secara realitas, jangan pun kapasitasnya seperti mereka yang PBB sendiri sudah melakukan upaya untuk melarang mereka untuk tidak genosida, tidak didengar. Sebab apa? Siapapun yang datang ke sana, menurut saya tidak bisa melebihi konstitusi kita. Di dalam konstitusi kita sudah jelas pembuat undang-undang bahwa kita tidak menyukai penjajahan. Artinya kalau orang Zionis dan semuanya itu menjajah Palestina, berarti konstitusi kita harus mendukung Palestina dan harus benci dan marah kepada yang menjajah. Saya kira itu ada di dalam istilah kita Jamiah NU, pengurus, ada Jamaah NU. Saya sebagai orang pesantren yang lama, saya merasa tersakiti. Meskipun saya bukan Jamiah NU, bukan pengurus. Pertama, ketika mau pilpres mendukung salah satu calon presiden dan mati-matian. Tidak pantas dan tidak layak mereka mengatas Nahdlatul Ulama datang ke Israel. Kenapa? Israel membantai Gaza. Gaza adalah kelahirannya Imam Syafi'i. Kalau dia mengaku ala NU yang madhabnya Imam Syafi'i, tidak pantas dia menyakiti imamnya. Sebab warga NU kita paham semua bermadhab Syafi'i atau Imam Syafi'i lahir di Gaza. Mereka itu selalu berpropaganda bahwa Yahudi itu baik. Yahudi itu kok diserang misalnya, sebab mereka menganggap ada masjid di sana, ada Muslim. Selalu propaganda begitu, propaganda kebaikan mereka. Yahudi itu baik, tidak ada kesalahannya, sebab di sana juga ada Muslim dan ada masjid. Menurut Al-Fakir, kajian ini perlu karena kita tidak senang kepada pembantaian manusia. Jangan pun sedang genosida, andaikan tidak ada, sedang tidak perang, sedang damai, tetap saja yang namanya Yahudi menurut ayat Al-Maidah 82 adalah asyadun nas adawatan, manusia yang paling keras memusuhinya sejak dulu. Ini teksnya Pak ya, yang berbeda dengan Nasrani. Kita juga harus melihat teks-teksnya Pak. Kenapa di sini dibedakan antara Yahudi dengan Nasrani? Sebab di dalam tafsirnya bahwa ini adalah tarhib wa targhib. Apa tarhib? Ancaman kepada orang-orang Yahudi, kekejian, kejahatan Yahudi diancam oleh ayat ini, sehingga kita tidak boleh dekat sama mereka. Yang kedua, ada kabar gembira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang Nasrani. Kenapa kabar gembira terhadap orang Nasrani? Kalau di jumlah kuantitas dari umat di luar Islam yang masuk agama Islam itu sangat banyak dari Nasrani, sedangkan dari orang Yahudi bisa dihitung dengan jari. Ini wujud nyata bahwa benarnya Al-Quran, orang Yahudi yang masuk Islam. Ini Pak, betul Al-Quran soal Maidah 28. Kenapa? Sobat, Bapak lihat ya ayatnya itu. Kenapa orang Nasrani tadi disebut aqrabahum mawaddatan, yang masih dekat atau ada persahabatan orang beriman, sebab mereka mengatakan inna nasoro, kami ini adalah Nasrani. Saya tadi di ajaran Injil Nasrani ada kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang mempercayai Injil pasti lebih dekat kepada ajaran Muhammad SAW.
Kemudian yang berikutnya, bi anamihum kisisin wa ruhbana. Ada pendeta tadi, ada ruhban, ada ahli-ahli ibadah dari Nasrani. Dan mereka la yastakbirun, tidak menyombongkan diri. Kemudian ayat berikutnya, wa idza sami'u ma unzila rasul taro ainun tafidu minad dam'i mimma arabu minal haqq. Ketika mereka mendengar Al-Qur'an, mereka meneteskan air matanya karena tahu apa yang ada di Quran ada di dalam kitab Injil. Saya sedikit ingin menjelaskan kisah tentang kisisin ya, dan ruhbana. Dulu Pak, waktu Nabi Muhammad baru 5 tahun diangkat menjadi Nabi, usia 45 tahun, sudah mendengar ada Raja Najasyi di Ethiopia, di Habsah. Nah kemudian Nabi menginformasikan, kalau kalian semua, sahabatku, termajilankan dan tertindas di Mekah, ada Raja Habsah yang baik, yang soleh, tapi dia beragama Nasrani. Pergilah kalian ke sana. Maka kemudian di bulan Rajab Rasulullah mengutus ada 11 laki-laki dan 4 perempuan. Ada 15 orang oleh Rasulullah diutus pergi ke Habsah. Bulan Rajab berangkatnya. Nah, sesampainya di sana mereka mendapatkan perlindungan yang baik dari Haji Habsah itu, yaitu Utsman bin Affan dan putrinya Rasulullah namanya Ruqayyah pergi ke sana itu. Kemudian setelah mereka ada di Habsah, terjadilah pada tahun kedua Hijriah, yaitu perang Badar. Terjadi perang Badar, banyak yang gugur, yang kalah di medan perang dari orang-orang musyrik. Kemudian pemimpin orang-orang musyrik Mekah menginformasikan, sesungguhnya yang telah membunuh saudara-saudara kalian sekarang ada di Habsah, sedang minta suaka, yaitu di Raja Ethiopia. Pemimpin Mekah mengutus 2 orang Pak, namanya Umar bin As sebelum masuk Islam ya, dan Abdullah bin Rabi'ah namanya. 2 orang yang diutus oleh orang Mekah untuk menyogok ke Raja Habsah. Datang ke sana, 2 orang ini menyampaikan bahwa sesungguhnya kami datang ke sini menginformasikan kepada Tuan Raja bahwa semua orang yang jumlah 15, bahkan ada tambahnya Pak, bukan hanya 15, dikirim lagi oleh Rasulullah ada 82, jadi jumlahnya 97. Diinformasikan oleh Umar bin As dan Abdullah bin Rabi'ah bahwa yang 97 itu adalah untuk menghancurkan Habsah, untuk Raja Habsah, dan untuk membuat tatanan yang tidak baik. Itu adalah memfitnah kepada utusan Rasulullah di Raja Habsah itu. Itu setelah terjadi perang Badar. Kemudian Raja Habsah yang cerdas itu Pak, tidak langsung menerima, tabayun dulu. Oke, kalau memang kalian bawa informasi bahwa yang datang kepada kami jumlah 97 akan melakukan pelanggaran, kami akan panggil sekarang. Dipanggillah semua yang 97 itu. Kemudian sudah datang mengucapkan Assalamualaikum. Kata orang-orang yang dari utusan orang Mekah itu, Umar bin As dan Abdullah bin Rabi'ah, nah dengarkan, mereka sudah bertahiyah menghormat, bukan tahiyat yang kehormatan seperti Tuan Raja. Itu informasi begitu, saking bencinya. Lalu Raja Habsah bertanya, apa yang disampaikan kalian itu, bahasa apa itu? Yang 97 itu dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib. Ini adalah tahiyat dari surga, dan Rasulullah menginformasikan ini Assalamualaikum adalah dari Al-Quran. Mulai Raja Habsah menyambut dengan kalimat itu sebab ada Assalamualaikum. Lalu bertanya, sesungguhnya ma sahibukum, maksud Nabi Muhammad, itu Nabi kamu itu seperti apa memang terhadap ajaran Nasrani sehingga mengajak Assalamualaikum? Maka dijawab Ja'far bin Abi Thalib bahwa ajaran Islam menghargai tentang Isa tetapi bukan anak Allah, dan harga dari umat Islam Rasulullah, dan dia lahir dari Maryam Al-Batul, Maryam yang suci. Raja Habsah sangat memuliakan Maria. Lalu kagum dia dengan sebab ucapan bahwa Rasulullah ternyata di dalam ajarannya menghormat Maria. Coba baca oleh kalian tentang ayat menjelaskan tentang kesucian Maryam. Kemudian Abi Ja'far membaca surat Maryam, kemudian menangis itu para kisisin, sebab yang ada pada saat itu adalah para
pendeta dan para rahib berkumpul sama Raja Habsah, menangis semuanya. Ini saya kira kisah yang menjelaskan tentang asbab nuzul ayat ini. Bi anna minhum qissisi wa ruhbana. Dan kemudian wa idza sami'u ila wa idza sami'u ma ujal rasul taro ainum tabidu min adami, menangis semuanya itu para pendeta dan para rahib. Kisah berikutnya, Rasulullah setelah mendapatkan berita bahwa mereka sudah ada di Habsah dan diperlakukan dengan baik, kebetulan ada dari anaknya Abu Sufyan yang ikut bersama-sama ke Habsah. Mendengar berita suaminya meninggal, lalu Rasulullah mengirim surat berdasarkan wahyu supaya nikah ke jandanya yang meninggal suaminya, namanya Ummi Habibah. Ummi Habibah itu putrinya Abu Sufyan. Kemudian di dalam surat itu isinya, lamarkan untukku kepada Habibah, dan mengirim Rasulullah dengan sejumlah uang yang cukup banyak. Ini Bapak semua, kisah ini tidak berarti Rasulullah nikah Ummi Habibah karena hawa nafsu, tetapi ini perintah Allah. Ini wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan cukup mas yang banyak. Kemudian Raja Najasyi, Raja Habsah itu memanggil pembantunya namanya Abraha. Jadi dalam sejarah itu ada Abraha yang mau menghancurkan Ka'bah, ada Abraha pembantunya Raja Habsyi. Raja Najasyi tadi, Raja Habsah. Dipanggil dan diserahkan jumlah mas kawin, jumlahnya ada 400 dinar uang emas. Disampaikanlah oleh Abraha kepada Ummi Habibah, dan di dalam sejarahnya yaitu mengatakan bahwa Rasulullah mengirim surat bersama juga yang menikahkannya, walinya. Siapa walinya? Namanya Khalid bin Said. Sebab Abu Sufyan kan kafir, tidak boleh menjadi wali dari Ummi Habibah. Ketika diserahkan mas kawin itu dari tangannya Raja Habsah, kemudian mau diberikan itu oleh Ummi Habibah kepada Abraha itu. Kemudian Abraha mengatakan, aku tidak diperintahkan untuk menerima imbalan. Bahkan semua kekayaan aku, dan aku diperintahkan oleh Raja Habsah untuk memberikan semua kekayaannya. Jadi pada saat Rasulullah berdakwah di Mekah, dalam sejarahnya itu dibantu bukan oleh Muslim. Sebab orang Muslim sudah nggak kuat kekayaannya. Ya, tetapi Raja Habsah itu sangat banyak, dan itu yang diberikan bantuan oleh Raja Habsah kepada dakwah Rasulullah SAW. Dari kisah ini apa maksudnya? Pertama, ini adalah strategi perjuangan. Kenapa strategi perjuangan? Karena Rasul nikahkan untuk semata menafsu, tetapi di wahyu, dan ini strategi perjuangan. Kenapa? Sebab di Mekah itu yang paling marah pada Rasulullah tiga. Satu Abu Jahal, dua Abu Jahal, tiga Abu Sufyan. Yang paling jahat kepada Rasulullah SAW. Perintah dari Allah, tikah tuh anaknya yang wafat suaminya supaya menjadi apa? Supaya menjadi kemenangan untuk umat Islam. Jadi kalau orang-orang orientalis yang mengambil jeleknya, berarti Muhammad itu nikahnya berdasarkan nafsu, seperti nikah sama Isa, Ummi Habibah dan lainnya. Padahal nikahnya adalah nikah perjuangan. Makanya ketika Ummi Habibah mendapat informasi tadi dipinang oleh Rasulullah, maka sampai ditikahkan oleh Khalid bin Said, senang banget dia. Kemudian pada saat itu Rasulullah masih di Khaibar. Pergilah Ummi Habibah ke Madinah. Rasulullah benar datang ke Madinah, Pak, masih di Khaibar. Itu di dalam kisahnya turunlah surat Al-Mumtahanat ayat ke-7. Asallahu ayat bainakum wa bainal ladzina adaitum minhum mawaddah. Allah menghendaki di antara kamu dan di antara musuh kamu, yaitu Abu Sufyan, supaya ada rasa persahabatan. Abu Sufyan ketika sudah menikahnya Rasulullah kepada putrinya, dzalikal fadlu la yudu anfuh. Ini adalah pejuang yang tidak akan rugi. Ini salah satu bagian kalimat yang disampaikan oleh Abu Sufyan ketika nikah pada putrinya. Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Supaya Abu Sufyan membela kepada perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian setelah Rasulullah ada di Khaibar, Ja'far kembali ke Khaibar, kemudian sahabat yang lain kembali ke Khaibar, maka Raja Habsah di Ethiopia mengirim anaknya namanya Azha. 60 orang pasukan datang ke Khaibar dengan anak Raja Habsah namanya Azha. Adalah surat daripada Raja Habsah. Apa isi suratnya? Di isi suratnya begini. Ya Rasulullah, inni asyhadu annaka Rasulullah, shadiqan musaddiqa.
Wahai Rasulullah, aku bersyahadat, aku bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah, dan aku bersaksi engkau adalah Rasul yang jujur, Rasul yang baik. Ini surat yang ditulis oleh Raja Habsah kepada Rasulullah SAW. Bahkan di dalam isi suratnya ada begini, di dalam isi suratnya, qad ba'athu ilaika ibni Azha, aku telah mengutus Azha membawa pasukan 60, wa in syi'tu an atu nafsi, dan kalau memang Allah berkehendak aku ingin bertemu dengan engkau ya Rasulullah. Tetapi di dalam surat itu, di suratnya, wassalamu alaika ya Rasulullah, buat engkau ya Rasulullah, salam dan kerahmatan Allah Subhanahu wa taala. Ini surat yang ditulis oleh Raja Habsah. Kemudian di satu saat Raja Habsah memanggil menteri-menterinya untuk berangkat ke Khaybar, yaitu naik perahu. Allah berkehendak lain, di perjalanan Raja Habsah tenggelam di lautan itu. Jadi menurut sejarah, Raja Habsah tidak pernah bertemu Rasulullah, makanya disebut tabi'in. Kalau disebut sahabat yang bertemu Rasulullah, kalau Ja'far dan Umar bin As itu sahabat, sebab bertemu Rasulullah setelah dari Khaybar. Sedangkan Raja Habsah itu disebut tabi'in. Kesimpulannya, di dalam ayat 82 menjelaskan bahwa ayat ini menjelaskan tarhib wa targhib, ancaman kepada orang-orang Yahudi karena mereka melakukan kekejian, dan pujian kepada orang-orang Nasrani karena ada yang kisisin warhubungan yang baik tadi. Berikutnya, kita tetap harus mengadakan hubungan bilateral dengan negara-negara yang meskipun di sana ada orang-orang Nasrani, sebab mereka lebih banyak memberikan kontribusi kepada umat Islam, dan masih banyak mereka menginginkan ajaran yang sesungguhnya, sebab mereka sudah percaya di dalam kitab Injil bahwa Muhammad adalah Ahmad, utusan Allah. Meskipun tadi berbeda dalam masa rububiyah, sedangkan orang Yahudi tadi berbedanya di dalam masa kenabian, tetapi kufru inadin wajuhdin, mereka kufurnya itu menentang dan perlawanan dan selalu bermusuhan. Kita sebagai umat Islam yang cinta Rasul dan cinta umat Islam tetap harus melakukan cara yang keras terhadap mereka Yahudi yang sudah melakukan genosida. Informasikan kepada masyarakat di dunia, tidak boleh ada hubungan dengan mereka, dan dibuat larangannya. Kelemahan kita karena tidak ada larangan. Misalnya di NU tidak ada larangan untuk pergi ke sana. Konstitusi kita juga tidak ada larangan, sehingga bebas saja mereka pergi ke sana. Saya kira itu kesimpulannya. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Yang akhirnya wafat kita husnul khotimah, mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.